Baik teman-teman ya, sebelumnya kan kita bahas tentang gaya Lorentz tapi pada kawat lurus gitu ya, kemudian pada muatan yang bergerak. Nah sekarang ini masih tentang gaya Lorentz gitu ya, tapi yang terjadi pada dua kawat lurus. Misalnya ada dua kawat lurus terpisah gitu ya, berapa jarak di antara mereka, maka nanti dia akan sama-sama memberikan gaya magnet. Misalnya di sini ya, maksud saya si kawat satu dia akan memberikan gaya magnet F1, gaya Lorentz F1. Kawat 2 juga akan memberikan gaya magnet F2 gitu ya. Kalau kita lihat di gambar sebelah sisi kiri, kamu bisa menggunakan kaidah tangan kamu ya. Arah arus itu adalah ibu jari. Nah, terus kemudian misalnya pulpennya arah ini nih kawatnya, terus kamu genggam gitu ya. Maka yang bulatan ini ya, yang bulatan ini nih, ini dia menunjukkan arah dari medan magnetik gitu ya. Medan magnetik atau keempat jari kamu. Ternyata ketika misalnya si kawat lurus ini arahnya sama gitu ya, searah, nih kondisinya saat ini sama-sama ke atas, maka dia menimbulkan gaya Lorentz dan interaksi keduanya itu adalah saling tarik-menarik. Ya, nih F1 dan F2 itu saling tarik-menarik. Kebalikannya, kalau misalnya dia arah kawatnya yang satu ke atas gitu ya, kemudian ada kawat kedua arah arusnya ke bawah, gitu ya. Ini berbeda nih arah arusnya, maka ternyata yang terjadi adalah saling tolak menolak gitu ya. Ini saling tolak menolak. Nah, ini arah gaya Lorentz-nya gitu ya, interaksi dari dua kawat sejajar. Apa sih yang biasa ditanya dari kondisi dua kawat sejajar ini? Ya, jadi searah tarik menarik ya, berlawanan arah arus ya, tolak menolak. Oke. Nah, jadi rumusnya ya di interaksi dua kawat sejajar, gaya Lorentz pada dua kawat sejajar F1 sama dengan F2 sama dengan F ya, gaya tarik atau menolak satuannya Newton. Mu 0 sama 4 dikali 10 pangkat min 7, I1-nya itu adalah kuat arus pada kawat A, I2 kuat arus pada kawat B, L itu panjang dari kawat penghantar, A itu adalah jarak antar kawat. Jadi kalau misalnya ada dua kawat sejajar berinteraksi, terus ditanya berapa besar gaya interaksinya gitu ya, ditanya F-nya, F gabungannya. Maka di sini mu 0 I1 dikali I2 per 2 VA per L, dikali L gitu ya. Ini yang disebut dengan gaya interaksi antara dua kawat sejajar. Biasanya selain ditanya ini, dia minta F persatuan panjang. Kalau F persatuan panjang, L-nya jadi pindah nih ke bawah F. Jadi F dibagi L sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 VA. Tapi kalau secara umum, dia rumusnya seperti ini. Ya. Oke, misalnya kita coba nih. Kita coba tingkatan soalnya. Ini dulu. Ya. Ada dua kawat lurus panjang, ya, dua kawat lurus panjang sejajar memiliki jarak 10 cm antar sesamanya, dialiri arus masing-masing 400 miliampere, ya, kawat satu, kemudian kawat keduanya itu 500 miliampere. Bila arusnya berlawanan arah, ya, arah arusnya berlawanan, maka gaya interaksi antara dua kawat persatuan panjang. Nah, jadi kalau dia minta persatuan panjang, berarti F per L sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 pi A. Oke. Ya, ini teman-teman kita akan coba selesaikan soal yang ini. Bentar. Papan tulisnya. Kita gambar dulu kawatnya ya. Interaksi dua kawat sejajar. Oke. Jaraknya berapa senti? 10 cm ya. 10 cm antara mereka ini. Terus apa lagi?
10 cm. Kuat arus 1 400 mA. Ini 400 mili tapi ya, MA. Ini berapa? Kawat 2-nya 500 mA. 500 mA. Nah, kemudian oke, ditanya berapa gaya interaksi keduanya. Oke, ditanya F-nya. Ya. Saya ke papan tulis ya. Nah, kelihatan? Ya, interaksi antara dua kawat sejajar. Jadi dia arahnya berlawanan arah. Dia kok sejajar searah. Arahnya berlawanan arah, sorry. Berarti satu ke bawah ya. Arus berlawanan arah, oke. Ya. Oke. Dua kawat sejajar 400 mA, 500 mA. Kemudian arahnya berlawanan. Anggap aja berarti satu ke atas, satu ke bawah. Mereka terpisahnya adalah sejauh 10 cm. Yang ditanya, berapa gaya interaksi antar keduanya? Ya, gaya interaksi antar keduanya. Oh, pertanyaannya gini, berapa gaya interaksi kedua kawat per satuan panjang? Kalau persatuan panjang, itu berarti maksudnya adalah F per L, persatuan panjang. Berapa gaya interaksi persatuan panjang? F per L-nya berapa? Ya, yang ditanya ini F per L. Nah, kita punya rumus ya. Kita punya rumus si gaya interaksi dua kawat adalah mu 0 I1 I2 per 2 pi dikali A dikali dengan L. Nah, awal rumusnya gini kan ya? Ya. F sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 pi A dikali L. Tapi kalau misalnya di soal dia bilang gini, tentukan gaya interaksi persatuan panjang. Kalau ada persatuan panjang, maka si L ini pindah ke bawah sini, ya. Dia jadi F per L, maka L yang di dalam ini hilang, gitu. Kalau dia minta gaya interaksi antar kedua kawat aja, ya berarti F aja, L-nya balik lagi di sini, gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian ya udah, berarti kita tinggal masukin angkanya. Mu 0. Berapa mu 0-nya? 4 pi kali 10 pangkat min 7. Terus I1. I1 berapa? 400. Nah, 400 ini kan miliampere nih. Teman-teman rubah ke dalam ampere. Berarti kalau mili itu kan kali 10 pangkat minus 3 ya. 400 kali 10 pangkat minus 3 sama aja dengan apa? Sama aja dengan berapa? 4 kali 10 pangkat min 1, iya nggak? Oke. Jadi 400 ini sama dengan 4 kali 10 pangkat min 1. 500 juga 5 kali 10 pangkat min 1 per 2 pi A. A-nya jarak antar keduanya. Nah, jarak antar keduanya di sini 10 cm. 10 cm kita jadikan meter. Berapa? Berarti 10 kali 10 pangkat min 2. Oke. Ya, gitu. Coret yang bisa kita coret. 4 pi coret sama 2 pi ya. Berarti di sini kan teman-teman masih punya 2. Terus apa? 2 kali mana lagi yang bisa dicoret? 5 ya. 10 sama 5. 10 sama 5 berarti di sini masih ada 2. 10 pangkat min 2-nya naik ke atas. Oke. Berarti kamu punya angka 2. Angka 2 dikali 4. 8 ya. 2 dikali 4 sama 8. 2 bawah, Bu. Oh iya, mana? Oh iya, betul, bisa. Oke, kita coret 4, ini 2. Oke, sip. Ini coret lagi berarti ya? Nah, habis tuh. Tinggal apa di atas? Tinggal 4 kali 10 pangkat min 11. Iya, 10 pangkat min 1. Ini saya tulis dulu ya. Min 1, 10 pangkat 2. Ini kan negatif 2, naik ke atas positif ya. Min 7. Itu negatif, nggak kelihatan. Iya, tadi negatif. Ini per habis ya, per 1 berarti dia.
Oke, berarti 4, 10, min 7, 10, min 1, 10, min 9. Min 9, min 8, min 9. Min 9 positif 2. Berarti negatif 7 ya. 7. Negatif 7. Negatif 7, iya. Berarti F per L sama dengan 4 kali 10 negatif 7. Oke, satuannya apa? Ya, satuannya tetap. Karena dia F itu kan Newton, ya. F itu Newton. Karena dia F per L, gaya persatuan panjang, maka satuannya jadi gini, Newton per meter, gitu ya. Karena ada gaya interaksi per satuan panjang. Jadi dia F per L, Newton per meter. Kalau dia F doang, berarti kamu berhenti di Newton. Satuannya Newton aja. Gitu. Nah, karena posisinya adalah berbeda arah arus, gitu ya, maka gayanya gimana? Tarik-menarik apa tolak-menolak? Apa? Tolak-menolak, Bu. Iya, tolak-menolak. Jadi, kalau ini gayanya. Ini gaya F2, ini gaya F1. Gitu, ya. Jadi tolak-menolak. Saya tulis di sini ya, tolak-menolak. Oke. Bu, kenapa tolak-menolak, Bu? Iya, tadi yang di slide nih, di slide. Kalau misalnya arahnya itu dia searah, ya, arah arusnya searah, maka dia akan menimbulkan gaya interaksi. Kelihatan nggak nih? Ketika arah arusnya searah, nih ya, interaksinya tarik-menarik. Ketika arusnya itu berlawanan arah, interaksinya itu tolak-menolak, gitu. Kalau misalnya ini, coba aja kamu pakai tangan kanan kamu, misalnya ya, si siapa? Kamu pakai kaidah tangan kamu kan kamu, nanti kamu akan melihat bahwa arahnya itu tolak menolak, B-nya itu saling menjauh gitu ya. Induksi magnetiknya saling menjauh. Dia jadi menyebabkan arah gaya yang tolak menolak untuk arus yang berbeda dan searah itu tarik menarik gitu. Nah, ini yang perlu kamu ingat. Dia beda sama apa ya? Sama muatan ya. Gitu. Bu mau nanya, Bu. Iya, boleh silakan. Maaf, Bu, boleh balik ke ya udah. Ini saya bingung, Bu. Kenapa tadi kan yang dicari kan F, Bu. Kok malah jadi F per L, Bu? Bingung, Bu. Oke. Dicari F, kenapa jadi F per L? Oke. Nih, oke. Bentar. Ini saya tampilkan lagi soalnya ya. Teman-teman coba lihat soalnya. Nih. Ini soalnya, kelihatan? Dua kawat lurus panjang sejajar, berjarak 10 cm. Berarti jarak antar kawat 10 cm. Dialiri arus masing-masing 400 mA I1 dan 500 mA I2 ya, di kawat I2 bila arus berlawanan arah ya. Jadi informasi berlawanan arah ini dari soal, maka kita udah tahu pasti kalau berlawanan arah berarti dia tolak menolak gitu ya untuk interaksi kawat sejajar. Maka gaya interaksi antara dua kawat persatuan panjang gitu. Jadi kenapa di sini saya memakai F dibagi L, karena ada kata-kata gaya interaksi dua kawat persatuan panjang. Jadi ada per L-nya. Tapi kalau misalnya di soal lain kamu menemukan dia hanya bertanya berapa gaya interaksi antara dua kawat, berarti hanya F aja, gitu ya. Dia tidak menambahkan rumus, tapi dia kalau diminta gaya persatuan panjang, maka L-nya itu ada di posisi si F di sini. Nih yang tadi saya jelaskan. Ketika dia minta gaya persatuan panjang, kan sebelumnya L-nya ada di sini. L-nya di sini. Mu0 I1 I2 dikali L. Ya. L itu kan panjang kawat. Nah, karena dia minta gaya persatuan panjang, L-nya berubah di posisi pembagi gitu ya. F dibagi L. Jadi L yang tadinya di sini nggak ada lagi. Gitu. Ya. Kalau ditanya gaya aja, berarti F sama dengan mu0 I1 I2 dikali L per 2 pi-A. Itu kalau ditanya gaya saja. Tapi kalau ditanya gaya persatuan panjang, berarti mu0 I1 I2 per 2 pi-A. L-nya pindah FL, F per L. Gitu.
Oke. Ada pertanyaan lain? Bu Dani, itu Gimana? panjang kawatnya selalu sama, Bu? Kawat 1 sama 2? Nah, kalau di sini gitu ya, dia bilang bahwa 2 kawat lurus panjang sejajar berjarak 10 cm. Dia tidak menyebutkan Dia tidak menyebutkan besar panjangnya berapa gitu ya. Maka berarti kawat ini dianggap sama panjangnya. Walaupun di soal ini dia nggak ngasih tahu berapa panjang kawat relnya berapa. Jadi E per L. Apakah panjang kawat itu selalu sama gitu ya? Biasanya sih sama gitu ya. Biasanya sama. Nah, cuman kadang suka dikasih tahu, kadang enggak gitu. Kalau nggak dikasih tahu di soal, biasanya dia mintanya gini, E per L gitu ya. Jadi dianggap aja udah masuk ke E per L. Kalau nilai L-nya ada, biasanya yang ditanya gaya interaksi kawatnya aja, sehingga L-nya itu ada di sini. Gitu, teman-teman. Ya, ingat itu ya, gaya atau gaya persatuan panjang. Oke. Ada pertanyaan lain? Udah nulisnya? Bu, tadi gimana itu, Bu? Jadi 4 kali 10 pangkat min 1? Oke. Kan si siapa? Si I1 itu punya besar arus 400 miliampere. I2 500 miliampere. Nah, mili itu belum standar. Jadi kita harus rubah si 400 ini jadi jadi ampere ya. Saya tulis di sini nih. Jadi 400 miliampere dia setara dengan 400 kali 10 pangkat min 3 ampere. Jadi mili itu kalau kita rubah ke ampere jadi 400 kali 10 pangkat min 3. 400 kali 10 pangkat min 3 itu sama aja dengan 4 kali 10 pangkat min 1 ampere. Gitu. Ya. Jadi ini adalah perubahan dari mili ke ampere. Oke, Bu, makasih. Ya, siap. Lanjut. Nulisnya udah? Oke. Yang belum absen ketik di chat ya. Sudah? Boleh hapus? Lanjut, Bu. Lanjut. Oke, sip. Hapus ya. Nah, ini ada 2 nih kawatnya gitu ya. Gimana kalau seandainya kawatnya itu ada 3? Kan interaksi antara kawat sejajar ya. Jadi bisa berdua, bisa bertiga gitu ya. Ternyata ada orang ketiga. Salah. Kawat ketiga. Demong orang 3. Waduh, nggak ikutan aku. Nggak ikutan. Mundur. Ada kawat ketiga. Oke. Terus saya nulis soalnya di sini nggak? Oke, misalnya gini, langsung aja ya. 3 buah kawat lurus sejajar dialiri arus listrik. Misal posisinya adalah I1, I2. Oke. Halo Aiman. Demong jangan mengganggu alur perjalanan pembelajaran ya. Iya. Mic gua rusak, Rip. Nah, itu suara siapa? Lu rusak. Rusak aja ini ya. Berapa desibel? Waduh. Gak ngerti demong. 3 cm. Ini dikasih ini berapa senti? 6 cm. Ya, ini soal jelasnya itu ada di latihan soal yang saya share di grup. Oke, ini berapa ampere dia? 369. 3 ampere, 6 ampere, ini 9 ampere. Oke. Pertanyaannya. Tentukan gaya persatuan panjang yang dialami kawat I1. Tentukan E per L, gaya persatuan panjang yang dialami I1 atau kawat 1. Oke. Ya.
dan resultan arahnya. Oke, dan arahnya. Ya, teman-teman misalnya ada kasus kayak gini nih, ya. Ada 3 kawat, ya, 3 kawat lurus sejajar, masing-masing dialiri arus. Yang pertama 3 ampere, kawat kedua 6 ampere, kawat ketiga 9 ampere. Anggap berurutan ya, kawat 1, kawat 2, kawat 3. Jarak antara si kawat 1 ke kawat 2, ini kawat 1, kawat 2, kawat 3. Jarak antara kawat 1 ke kawat 2 3 cm, kawat 2 ke kawat 3 6 cm. Ya. Pertanyaannya adalah, tentukan gaya persatuan panjang, berarti F per L ya, yang dialami kawat 1 gitu. Jadi dia minta gaya interaksi itu, resultannya gitu ya, berapa gaya persatuan panjang yang dialami kawat 1. Berarti yang dialami si 3 ampere ini. Nah, kan berarti kita harus melihat bagaimana interaksi gitu ya, F1 terhadap F2 gitu ya, kemudian F1 iya, kawat 1 terhadap kawat 3. Saya ulangi ya. Kan dia minta F per L yang dialami kawat I1. Berarti kita harus melihat ya, teman-teman harus melihat pengaruh ya, pengaruh siapa? Si kawat 2 terhadap kawat 1, kan dia dipengaruhi oleh kedua kawat yang lain ya. Dia dipengaruhi oleh kawat 2 dan dipengaruhi oleh kawat 3. Kita melihat gaya interaksi yang disebabkan kawat 2 terhadap kawat 1. Kemudian gaya interaksi yang disebabkan pengaruh kawat 3 terhadap kawat 1. Oke, sekarang gini, lihat dulu si 1 sama 2, 3-nya disimpan dulu ya. 1 sama 2 dulu nih. 1 ke atas, 2 ke bawah. Yang terjadi gayanya tertolak atau tarik menarik atau tolak menolak? Tolak menolak, Bu. Menolak. Tolak menolak. Oke ya. Berarti kalau tolak menolak kan berarti dia menjauhi si kawat 2 kan? Ya, si kawat 2. Saya gambar berarti ke sini arahnya. Si 1 ini menolak. Ya, kelihatan ininya? Merah ya. Ini adalah, saya tulis di sini, ini adalah F21 ya. Iyalah gitu ya. F21, 21 itu maksudnya interaksi antara si kawat 2 dan kawat 1 persatuan panjang ya. Ini interaksinya. Oke, sekarang kita lihat interaksi si 3 terhadap 1. F31 misalnya. F31 kan si 1 ke atas, 3 juga ke atas. Berarti si 1 ini memberikan gaya tertarik atau memberikan gaya menolak terhadap 3? Tertarik. Berarti kalau tertarik kan menuju si 3 kan, karena dia tertarik. Berarti dia arahnya ke sini. Ya, ini ke sini. Ini saya sebut sebagai F31. Pengaruh si siapa? 3113 ya, per L. Nah, gitu. Kenapa yang di ini di kawat 1, Bu? Karena memang dia minta yang dialami oleh si kawat 1 gitu ya. Jadi kita lihat pengaruh ya yang diberikan kawat 2 dan kawat 3 terhadap kawat 1. Sehingga kawat 1 punya 2 gaya kan? Punya 2 interaksi kan? Terhadap kawat 2 ke sini, terhadap kawat 3 ke sini. Terus gimana? Kita kerjakan satu-satu. Kita kerjakan satu-satu karena arahnya itu berlawanan, maka nanti resultannya itu kita cari selisihnya gitu ya. Kita kurangin, yang besar dikurangin yang kecil. Oke, kita hitung satu-satu F21 per L. Ya. Sini. Oke. F21 per L ya. Nah, ini berarti kan mu 0 isi apa? Ya I2 I1 per 2 pi A gitu ya. L-nya langsung pindah ke sini. Ya, L-nya pindah ke sini. Nah, teman-teman masukin deh. 4 pi kali 10 pangkat min 7. I2 berapa? I2-nya 6, I1-nya 3 ampere. 6 ampere, 3 ampere per 2 pi A. A-nya 3 cm. Kalau jadiin meter, berarti 3 kali 10 pangkat minus 2. Oke. Nah, kamu coret yang bisa dicoret. Berapa? 4 pi sama 2 pi. Kamu dapat angka 2 di sini. 3 sama 3 ya. 3 sama 3 habis. 10 pangkat min 2 naik. Oke.
Berarti apa yang tersisa? Ada 2, ada 6, ya, 12 ya. 2 kali 6, 12. 12 kali 10 pangkat min 7, ini naik. Kali 10 pangkat 2. Berarti berapa nih? 12 kali 10 pangkat negatif 5. Ya, negatif 5 Newton per meter. Kan F per L. Oke, ini adalah F21 per L. Selesai si F21 per L-nya. Nah, sekarang kita hitung F31 per L. F31 per L di sini ya. Bawah. Turun dikit. Oke. F31 per L. Caranya sama. Saya langsung ya. Mu 0 kan I1 I2 per 2 pi A. Mu 0-nya 4 pi kali 10 pangkat min 7. I1 berapa? 3, ininya 9 ya, 31. Berarti 9 dikali 3 per 2 pi A-nya adalah, A-nya berapa? F31 tuh A-nya berapa? 9, Bu. 9 ya, bukan 6 ya. Jadi kan antara si kawat 3 sama ke 1, berarti kamu nambahin 6 ditambah 3. Jadi 9. 9 kali 10 negatif 2. Oke. Coret 4 pi, coret 2 pi. Kamu punya 2 di sini. Terus 9 coret ya. 9 coret. Terus 10 pangkat min 2-nya naik ke atas. Oke. Berarti teman-teman punya berapa? Ada angka 2, ada angka 3. 2 kali 3, 6 ya. 6 kali 10 pangkat min 7. Naik itu jadi 10 pangkat positif 2 ya. 6 sama dengan 6 kali 10 pangkat negatif 5 Newton per meter. Oke. Nah, ini kan ceritanya udah masing-masing nih ya. Ini dapat 12 kali 10 pangkat min 5. Gaya yang sebelah sini dapat 6 kali 10 pangkat min 5. Karena gayanya itu berlawanan arah, maka kita kurangin. Kalau gayanya itu misalnya searah, berarti kita jumlahin. Gitu ya, teman-teman. Kalau arah panahnya itu searah, misalnya sama-sama ke kanan atau sama-sama ke kiri, berarti kamu jumlahkan untuk resultannya. Tapi kalau berlawanan arah ini artinya kita kurangkan. Kurangin yang mana, Bu? Kurangin selisihnya saja. Yang paling besar dikurangi yang kecil. Berarti, oke, saya di sini ya. Ini saya hapus nih bawahnya. Kita kurangi. Maka karena ini kan berarti F1 per L ya. Ini udah resultan nih. Kejauhan kan? Oke, di sini ya. F1 per L sama dengan ini kita kurangin. Kita kurangin yang besar, yang mana? Yang besar 12 kurang 6 berarti ya. 12 kali 10 negatif 5, kita kurang 6 kali 10 negatif 5. Berapa jadinya? 12 kurang 6? 6. 6 kali 10 negatif 5 Newton per meter. Kalau ditanya berapa, kemana arahnya? Ke kiri atau ke kanan? Kiri. Yang lihat yang lebih besar. Yang lebih besar kan si F21 ke kiri. Maka ya dia bergeraknya juga ke kiri gitu ya. Gitu. Nih. Ke kiri. Ini saya kasih note ya. Lihat arah yang lebih besar. Lihat arah yang kelihatan nggak? Yang lebih besar. Oke. Nah, gitu. Ya, silakan. Jadi gitu ya, hitung kalau dia minta di kawat 1, ya kita lihat tuh arah gayanya seperti apa. Dia berlawanan, berarti dikurangin. Kalau searah, kamu tinggal jumlah. Arah akhirnya itu mengikuti arah nilai yang lebih besar. Oke. Bu. Ada pertanyaan? Iya? Iya? Saya masih bingung, Bu, yang F31 kenapa arahnya ke kanan ya? Oke.
F31. F31 kan berarti interaksi antara kawat 1 sama kawat 3 ya. F31 ya, kawat 3 sama oke, kawat satunya ke atas, kawat 3-nya ke atas. Ini kamu berarti kan kalau kita mau lihat F31 abaikan dulu yang di tengah gitu ya. Lihat interaksi 1 sama 3. F1 ke atas, F3 ke atas. Berarti kan searah ya? Iya. Ya. Nah, kalau searah, tarik menarik atau tolak menolak interaksinya? Apaan, Bu? Tarik dia, tarik menarik. Tarik Jadi menarik, kalau ya. yang harus kita hafal, kalau dia searah dia tarik menarik, kalau dia berlawanan arah ya arusnya, berarti dia tolak menolak. Nah, si kawat 1 sama kawat 3 dia tarik menarik nih ya. Kalau tarik menarik kan si 1 pasti memberikan gaya ke sana kan, menuju ke 3 karena tertarik sama si 3. Kalau ditanya 3 memberikan gaya kemana? Gaya ke sini gitu ya, sehingga dia saling tarik menarik. Tapi kan yang ditanya adalah si satunya. Si 1 memberikan gaya ketiga tuh kemana? Ke sana karena dia tertarik. Makanya F31 per L-nya gayanya ke sana, ke kanan. Gitu. Oke, Bu. Makasih, Bu ya. Nah, ini ke kiri. Oke. Ada pertanyaan lain? Ini tulisan saya buram apa enggak? Oke. Ya, hadir. Kalau misalnya dia searah berarti ditambah gitu. Oke. Misalnya nih, misalnya sama-sama ke kanan gitu ya. Ketika di sini, berarti kamu tambah. Si resultan yang di alemnya itu misalnya sama-sama ke kanan, kamu tambah, terus arah akhirnya berarti ke kanan. Kalau kamu dapetin dua-duanya ke kiri misalnya, berarti kamu tambah juga, tapi nanti arah akhirnya ke kiri gitu. Ini karena dia berlawanan gitu ya, maka kita kurangin selisihnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi ada yang mau nanya siapa ya? Oke, silakan dicatat dulu. Bu Rani, aku mau nanya. Boleh. Pak Eko ya? Apa? Bu, kalau misalnya ditanyanya total, bisa nggak? Kalau ditanya apa? F total? Iya. Iya, sama aja. Jadi kata-kata gini. Interaksi 3 kawat gitu ya. Interaksi 3 kawat. Berapa gaya yang dialami oleh kawat 1? Itu sebenarnya sama aja dengan berapa ya resultan gitu ya, atau total di kawat 1. Itu bahasanya kayak gitu. Jadi harus ada titik dulu yang ditentukan. Kamu menjumlahkan itu di titik yang mana gitu ya. Kalau di titik 1 ya berarti kita kumpulin nih gaya yang ada di kawat 1. Nah, baru kita total. Nah, ini sebenarnya ya sama aja dengan F total tapi di kawat 1 gitu. Kalau misalnya ditanya F total di kawat 3 gitu ya. Ya berarti kita lihat di kawat 3 dia punya gaya kemana aja gitu. Atau bisa juga gitu ya. Misalnya saya enggak titiknya itu titik yang diminta bukan di 1, bukan di 2, bukan di 3 tapi di luar kawat di sini misalnya. Berapa F totalnya? Ya udah, dia mengalami gaya. Kita lihat apa yang ada di situ. Tinggal kalau searah kita jumlahin, kalau berbeda arah panahnya berarti kita kurangin gitu. Kayak gitu. Jadi prinsipnya Ibu kalau ditanya F1 ditambah F2 ditambah F3 cari masing-masing dulu dong. Iya, cari masing-masing. Ini kan juga sebenarnya teman-teman cari masing-masing dulu kan. Tuh. Ini kita cari masing-masing. Nah, habis itu kita lihat kondisi panah arahnya kayak gimana. Iya, memang harus cari masing-masing dulu. Oke. Lanjut. Udah selesai nulisnya? Udah? Kalau sudah, kita lihat ke soal ya. Kamu boleh buka soal di HP kamu. Saya buka di sini. Ini udah nih, ya. Ini saya stop share dulu. Stop share. Kok stop share? Langsung saya belum nge-share ya. Kita lihat soal. Oke. Nah, ini soalnya. Soal berapa ya yang sejenis? Kita lihat di sini.
Nah, sebentar. 3 buah kawat tersusun seperti gambar. Tentukan besar dan arah gaya magnetik pada kawat 2 untuk panjang kawat 1 meter. Oke. Ini apa? 2 buah kawat dengan konfigurasi sekian. Ya. Ya, teman-teman coba lihat nomor berapa? Nomor 16 dulu deh, yang interaksi 2 kawat sejajar. Nomor 16, kelihatan ya soalnya? Oke, ini saya perbesar. Saya perbesar nih, 16 ya, lihat. 2 buah kawat dengan konfigurasi seperti gambar ya. Jadi si kawat 1 arah ke atas, kawat 2 arahnya juga ke atas. Nah, ini masih tipe soal tadi 1 ya. Terpisah sejauh 1 meter antar mereka. Tentukan besar dan arah gaya magnetik yang bekerja pada kawat 2 untuk panjang kawat 0,5 meter. Oh, tapi bentar. Arah gaya magnetik yang bekerja pada kawat 2 untuk panjang kawat 0,5 meter. Iya. Berarti ini kan kamu cari apa? Biasa ya, cari F aja, bukan F per L ya, F aja. Coba nomor 16 gimana? Teman-teman hitung dulu berapa? Silakan nomor 16. Berarti kan pakai μ0 I1 I2 per 2 PA. Hmm, 2 ampere, 3 ampere. Hanya berapa? 1 meter. Oke. 2 kali. L-nya berapa? L-nya 0,5. Oke. Udah dapat nomor 16? Halo. Ada yang sudah dapat untuk nomor 16? Berapa besar gaya interaksinya? Ini 2 kawat dulu ya. 12 pi kali 10 pangkat min 7, Bu. 12 kali 10 pangkat min 7. Kamu udah kali L-nya belum? Udah. 6 kali 10 pangkat min 7. Oh iya deh. Iya, kan ada L-nya tuh. Kredit ya. Jadi kalau misalnya dia nggak tanya, tentukan besar dan arah, tentukan besar dan arah gaya magnetik. Nah, di sini tuh nggak ada kata-kata persatuan panjang. Karena nggak ada kata-kata persatuan panjang, maka yang kamu cari adalah F sama dengan, bukan F per L. Ya, kalau F sama dengan berarti μ0 I1 I2 dikali L dibagi 2 pi A. Jadi hasilnya tuh berapa? 6 ya, 6 kali 10 pangkat min 7. Yang 12 tadi kamu kali L-nya 0,5 jadi 6. Arahnya kemana? Kan kalau dia minta gini, untuk arah juga, kalau kita tanya gimana interaksi antar 2 kawat, kita bisa katakan oh ini searah berarti saling tarik menarik gitu kan. Tapi dia minta arah gaya magnetik yang bekerja pada kawat 2. Nah, kawat 2 itu memberikan interaksi gaya ke 1 tuh arahnya kemana? Ke kiri ya, Bu? Berarti ke kiri, pintar. Karena kan terjadi gaya tarik tuh, gaya tarik menarik, maka kawat 2 arah gayanya ke kiri, si kawat 1 akan memberikan gaya ke kanan gitu. Tapi dia minta yang pada kawat 2, pada kawat 2 berarti kita bisa bilang besarnya 6 kali 10 pangkat min 7 dengan arah ke kiri. Gitu, teman-teman. Oke, kita bahas di papan. Ya, boleh di apa?
Ini soalnya ada di itu ya, yang tadi saya share. Jadi kamu tinggal nulis nomor juga nggak apa. Ya, di sini dua ampere, ini I1, ya, ini I2, 2 ampere, 3 ampere. Terus ini 1 meter. Oke. Ini saya ini stop share ya, kita akan tulis. Nah, I1 2 ampere, 3 ampere gitu ya. Karena arahnya searah, maka kita tahu bahwa interaksi F-nya itu adalah tarik-menarik ya. Ini F1, ini F2 untuk kawat 2 ya. Ini kawat 1, ini kawat 2. Besarnya berapa? Ya, kalau besar antara dua kawat ini, karena dia minta gaya saja, gitu ya, bukan gaya persatuan panjang, berarti kita F, mu 0, I1, I2, ini 2πA, L-nya masih ada di sini, L-nya, ya. Karena dia nggak minta persatuan panjang, jadi L-nya ada di sini. Nah, ini kamu tinggal masukin. I-nya berapa? 2 sama 3. 2, 3, ada L di situ, 0,5. 2pi, A-nya sudah meter 1. Gitu ya. Ini angkanya semuanya dari soal ya. 4pi coret sama 2pi, tinggal 2. Oke. Ini kali deh, 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 kali 0,5, 6. Berarti sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7 Newton aja satuannya. Nah, karena dia minta siapa? F2, maka kita kasih tahu bahwa oh arahnya ke kiri gitu. Kenapa? Ya kayak gini, karena dia kan tarik menarik, maka si F2 memberikan gaya menuju ke si siapa? Si kawat 1. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Ya, jadi kalau nggak ada kata-kata persatuan panjang, maka teman-teman hanya diminta cari F-nya saja. L-nya masuk ke dalam rumusnya. Oke, lanjut. Ini yang di... Oke, ya silakan nulis dulu. Tulis hadir bagi yang hadir ya. Iyalah bagi yang hadir. Ya kalau mencet. Ya teman-teman, ini yang merekam Yusuf ya. Jadi ntar kalau minta rekaman minta sama Yusuf. Minta sama Yusuf. Oke. Ucup pelit Bu, nggak mau bagi-bagi. Kenapa? Ucup pelit nggak mau bagi-bagi. Ucup pelit nggak mau bagi-bagi. Nggak boleh, harus bagi-bagi. Ucup dengerin. Kalau Rehan, iya Bu, susah ngasihnya Bu. Yang lain. Saya boleh ngerekam juga nggak Bu? Dendam. Lah. Tapi kalau double bisa. Apa? Kalau double bisa ya, tapi ke storage masing-masing ya? Iya kayaknya Bu. Iya Bu. Iya. Rehan nggak ngerti Bu, dia nggak pernah Bu. Zaki Sulaiman Bu. Oh Zaki saya kasih nih Zaki. Zaki partisipan. Kang bohong Bu, demong. Iya dia gaya doang kali. Ngide. Orang 10 menit udah sisa 10 menit mong. Sisa 10 menit. Nggak apa-apa lah, seadanya aja lah. Seadanya. Iya sama Yusuf ya. Sip. Oke, lanjut ya. Nah, kita pilih yang
Oke, saya balik ke ini, ke soal. Nah, oke, kita lihat ini. Yang terakhir, wah nggak ada nomornya. Saya nomorin dulu 18 berarti ini ya. Nomor 18. Nah, menurut teman-teman gini. Kawat A dan kawat B terpisah sejauh 2 meter dengan kuat arus masing-masing 1 ampere dan 2 ampere. Ya, kawat A itu arahnya ke atas, kawat B itu arahnya ke bawah. Berarti dia tolak-menolak tuh ya. Nah, ada pertanyaannya gini. Ternyata ada kawat C. Wah, ada orang ketiga. Ada kawat ketiga besarnya 3 ampere. Tentukan di mana kawat ketiga ini harus kamu letakkan agar resultan gaya pada C itu sebesar 0. Si C itu harus ditaruh di mana gitu ya, agar dia tuh nggak ngepek apa-apa, C mah. Agar gayanya tuh 0 gitu ya, gaya gaya resultan pada C-nya itu 0. Ditaruh di mana nih gitu ya? Harusnya sih jangan datang ya, gitu ya, kawat ketiga. Iya, Kalau nggak beresin. Waduh. Merusak. Nah, merusak. ya kalau ngeselin. ngeselin. Kalau dia ada, dia mau taruh di mana supaya gaya resultan yang dialami si C ini sama dengan 0. Nah, ini saya hapus dulu. Kuncinya adalah sama kayak kamu mempelajari gimana supaya medan listrik 0, gimana supaya gaya kolom 0 sama. Masih ingat nggak syarat ya kalau sesuatu itu supaya 0? Apa syaratnya? Harus berlawanan arah. Siapa ingat? Temani yang kecil, ya nggak? Masih ingat nggak? Temani yang lemah, ya, lindungi yang lemah. Ya, Ini cari ya. Oke, benar. Nih saya gambar dulu. 1, 2, 3. Oh, pas urutannya 1, 2, 3, 2 meter. Oke, ini saya gambar dulu di sini. Ini kawat 2. Nah, arahnya ini ke bawah. Ini ke atas. Oke. Ya. Ini 2 meter. Di mana? Saya stop share ya. Oke. Jadi ini kawat 1 ya. Kawat 1 kita anggap aja terus I1, ini kawat 2, I2. 2 meter. Ini tadi berapa? 1 ampere ya? 1 ampere. Ini 2 ampere ya. Jarak antar mereka 2 meter. Di mana kawat ketiga harus kita letakkan agar resultan gaya magnetik di kawat ketiga atau di kawat C tadi itu ya, di kawat ketiga lah, dia nilainya 0 ya. Nah, apa namanya? Yang harus diingat berarti dia harus menyebabkan gayanya, resultan gaya di dirinya itu saling berlawanan. Terus yang kedua, posisinya mendekati yang kecil, mendekati yang kecil. Itu ya. Kalau menurut kamu pertama ini, antara 1 ampere dan 2 ampere lebih kecil mana? 1 ya, lebih kecil 1. Oke, saya coba meletakkan I3 di sini ya, kawat ketiga di sini. Tapi nanti kita buktikan. Ya, misal saya meletakkan kawat 3 di sini ya. Tadi kawat 3 arahnya kemana dari soal? Oh, arahnya ke atas. Atas, bawah, atas. Oke. Yes. Ya. Nih, ini kawat ketiga nih ya. Kawat ketiga, ini berarti I3. Benar nggak dia letaknya di sini? Arahnya ke atas dari soal ya. Dia 3 ampere. Oke. Nah, yang ditanya, berapa gaya resultan di ini supaya 0? Supaya 0. Oke, kita lihat dulu interaksi antara si kawat ketiga dengan kawat 1, kawat ketiga dengan kawat 2. Kita lihat apakah gayanya itu saling berlawanan gitu ya. Oke, cek antara 31, F31. F3 ini ya,
3 ke atas. Nih, kawat ketiga. Dengan 1 dulu ya. Ini juga ke atas. 3 sama 1 interaksinya gimana? Tarik atau Tarik, Bu. tarik menarik atau tolak? Tarik. Tarik. Oke, karena dia tarik dan tertarik, jadi gayanya ke sana. Iya nggak? Ya, gayanya ke sana. Iya, Bu. Misalnya saya sebut ini F31, gaya magnetik, gaya magnet. Iya, gaya magnet si kawat 3 terhadap 1. Oke. Terus sekarang kita lihat si 3 terhadap kawat 2. 3 ke atas, 2 itu ke bawah. 3 ke atas, 2 ke bawah. Berarti interaksi 3 dan 2 gimana? Tolak. Tolak. Tertarik, tolak. Oke. Tolak berarti menjauhi ya, menjauhi si kawat 2. Menjauhi berarti arahnya ke sini, ya. Nah, ini saya sebut F32 gitu ya. Siapa? Gaya magnet yang dialami 3 terhadap kawat 2. Oke, sekarang cek. Berlawanan nggak? Berlawanan ya? Iya, Bu. Iya nggak? Iya, Si Bu. F31 ke mana? Ke Dikurang ya, kanan, Bu? F32 ke kiri. Nah, dia kan berlawanan. Oke, ya berlawanan. Terus kemudian tadi kan syaratnya berlawanan, mendekati yang kecil udah. Kita letakkan di sini. Nah, sekarang kita hitung. Kita hitung. Berarti yang dihitung apa sih? Kan diletakkan di mana gitu ya. Berarti itu dia bertanya di mana tuh kan berarti bertanya tentang jarak ya. Jarak misalnya dari sini ke sini deh. Dari sini ke sini. Ini kita simbolkan apa? Kita simbolkan X ya. Dia bertanya tentang jarak ya, kan di mana? Oke, sekarang kita hitung nih. Kalau dia dibilang 0, ya kan dikurang. Berarti kan logikanya sama besar, besar gayanya, ya enggak? Halo? Betul. Iya, kan Betul. supaya 0, dia berlawanan arah. Nah, supaya 0 berarti kan logikanya F31 dikurangi F32 sama dengan 0. Maka kan gini, kan dikurang ya, dikurang misalnya. Dikurang ya misalnya F3 berarti kan dikurang nih. Kalau dikurang berarti dia 0 berarti dia sama besar maksudnya gitu. Sama besar. Saya tulis gini ya. F31 sama dengan F32 gitu. Sama besar. Nah, ketika sama besar, ketika dikurang kan dia jadinya 0 tuh ya. Nah, habis itu kita buka nih masing-masing. Kita buka masing-masing. Bentar, ada informasi panjang nggak? Di panjang kawat berapa? Kawat A panjang B terpisah sendiri dengan kuat arus masing-masing. Oke. Di mana tentukan ya. Oke, kita anggap berarti apa? Si L-nya sama ya, karena di sini nggak ada informasi panjang kawat. Oke, berarti L-nya sama. Oke, lanjut. Ini F per L ya, F per L 31, F per L 32. Karena nggak ada informasi panjang kawat, jadi kita anggap panjang kawatnya sama gaya persatuan panjang. Ini berarti mu0 I3 I1 per 2 pi A. Sama dengan mu0 I3 I2 per 2 pi A. Oke. Masukin. Ini kelihatan ya. 4 pi kali 10 pangkat min 7. I3 berapa? Bu, I3 sesama mu-nya nggak bisa dicoret, Bu? bisa ya. Kita sederhana dari awal aja, bisa. Nih, dia mengandung mu ya. Dia mengandung mu, coret mu. Apalagi? Dia mengandung 2 pi, coret 2 pi ya. I3, Bu. Dia mengandung I3, iya, coret. Oke. Sisanya siapa? Sisanya I1. I1 1 ampere ya. I1 1 ampere. Oke. Nah, A di sini ini artinya jarak 3 ke 1. A di sini adalah jarak A31. A31, ini saya tulis deh A32. A31 tuh 3 ke 1. Kaut ketiga dan kaut ke 1. X ya? X, iya Bu. Iya, X. Oke. Nah, sama dengan I2 berapa? I2 2 ampere. 2 ampere. A32. A32 3 ke 2. X tambah 2. Ya. X tambah 2. Tuh. Nah, ya udah sekali silang.
Kali silang berarti X plus 2, gini ya. X plus 2 sama dengan 2X. Ya kan? Ini kan ada, berarti kan ini 1 X plus 2 sama dengan 2X. Berarti X-nya pindah ke sana ya. Berarti 2 sama dengan 2X minus X. Ya. X-nya 2, Bu. X-nya, iya, berarti 2 sama dengan X. Oke, berarti X-nya sama dengan 2. Nah, ini berarti X-nya sama dengan 2. Jadi kita bisa bilang, di mana si kawat ketiga ditempatkan? 2 meter di sebelah kiri kawat 1, ya ini bahasanya di sini ya. 2 meter di sebelah kiri kawat 1 atau apa? Atau apa? Atau Sebelah kanan kawat 3, Bu. Sebelah kanan kawat 3. Enggak, kan di mana letaknya kawat 3? 4 meter dari 2, Bu. Iya, pintar. Atau 4 meter dari sebelah kiri kawat 2. Ya. 4 meter sebelah kiri kawat 2. Sebelah kiri. Gitu ya. Oke, ini ting-tong dulu nih. Ya, gitu. Ya. Jadi kalau ditanya 0, nah kamu harus ingat, oh, berarti dia berlawanan arah, terus kemudian dampingi yang kecil, temani yang lemah gitu ya. Yang lebih sedikit ampernya. Nah, berarti ada di sini. Tapi kamu buktikan dulu, benar nggak ya arahnya berlawanan arah? Oh, benar. Kalau benar, lanjutin perhitungannya. Karena 0, maka dia harus sama besar gayanya. Berarti F31, F32, L sama dengan. Bu Rani. Tadi yang apa? Arah kawat ketiganya itu udah ditentuin dari soal apa gimana, Bu? Oh iya, yang ini. Iya. Iya, arahnya udah ditentuin dari soal. Semua arah arusnya udah ditentuin di soal. Ya, jadi kita tinggal lihat arah gaya interaksinya aja. Gitu. Oke, silakan. Ada pertanyaan lain? Catat dulu ya. Teman-teman Putri yang masuk tunggu sebentar ya. Nggak apa-apa, nggak usah keluar lagi. Tunggu sebentar. Ini udah selesai. Oke. Nanti berikutnya berarti kita masuk ke industri elektromagnetik ya. Ini kalau sejajarnya selesai sampai sini. Aku mau nanya, Bu. Boleh? Tadi yang kawat 3 itu kan belum tahu posisinya di mana, Bu. Itu tahu dari mana, Bu, di sebelahnya kawat 1? Nah, iya, kan memang ditanya posisinya ada di mana. Emang itu pertanyaannya. Nah, untuk kita tahu dia di sini, misalnya memperkirakan dia di sini, ada 2 cara ya. Pertama, dekati yang lebih kecil nilainya. Temani yang kecil gitu ya. Yang kecil tuh maksudnya yang gimana? Kan si kawat 1 ampere. Si kawat 2 ampere. 1 sama 2 kan lebih kecil yang 2 kan ya. Berarti kamu mendekati si 1 ampere. Nah, mendekati si 1 ampere kan bisa jadi di sebelah kiri atau bisa jadi di sebelah kanan gitu ya. Kan mendekati si 1 ampere. Cuma kamu syarat keduanya adalah dia harus menghasilkan gaya seperti ini, kiri kanan harus menghasilkan gaya yang berbeda, gaya magnetnya. Jadi, nah ini sebenarnya saya misalkan dekati yang 1 ampere, posisinya sebelah kiri. Nah, untuk memastikan benar nggak di sebelah kirinya si 1 ampere, kamu harus membuktikan dia mengalami gaya kemana. Misalnya 3 ampere terhadap 1 ampere, kalau 3 terhadap 1. Oh, sama-sama ke atas, tarik-menarik, berarti kan ke sini nih, F31-nya. Terus si kawat 3 sama kawat 2. Oh, ternyata berlawanan arah ya. Berarti dia tertolak. Berarti F32 arahnya ke sana. Nah, ini berarti dia memenuhi syarat. Posisi di sini itu dia memenuhi syarat. Pertama, gayanya berlawanan. Yang kedua, mendekati arus yang lebih kecil. Gitu. Itu caranya. Ya. Jadi syaratnya dekati arus yang lebih kecil, terus dapatkan arahnya itu berlawanan. Gitu. Jadi kamu
Gimana caranya? Misalkan saja, oh saya misalin di sini, benar nggak berlawanan? Gitu. Kalau misal ya, oh ternyata di sini nggak berlawanan, maka kemungkinan kedua di mana, Bu? Kemungkinan kedua ada di sini. Ada di sini. Gitu. Kayak dekat sama yang lebih kecil. Nah, dekat sama yang lebih kecil kan bisa ada di sisi kanannya, bisa ada di sisi kirinya. Nah, itu kamu coba dua-duanya. Yang mana yang mendapatkan gaya berlawanan kayak gini. Ya? Soalnya kalau I3 ditaruh di antara I1 sama I2, arahnya sama, Bu ya? Nah, iya, pinter. Kalau ditaruh di sini gimana sih efeknya? Misal ya. Misal nih ya, saya taruh di sini nih. Ini kan ke atas. Nah, kita lihat. Ini kan 3 ampere. 3 terhadap 1 gimana? Tarik gitu kan? Ketarik nih ya, karena dia searah. 3 ampere terhadap 2 ampere gimana? Tolak, ya kan? Nah, tolak kan dia menolak nih. Menolak juga ke sini kan? Nah, ketika ditaruh di tengah sini, ternyata gayanya itu gimana? Nggak berlawanan, searah. Jadi bukan di sini. Maka kita ambil yang di sini. Gitu. Gitu. Betul. Bu mau Coba nanya aja. lagi, Bu. Boleh. Apa? Berarti itu ditaruh di sebelahnya kawat 1 itu karena arahnya berlawanan gitu, Bu? Iya, benar. Karena arahnya berlawanan. Karena arahnya berlawanan satu, terus yang kedua karena dia mendekati yang kecil. Jadi kalau pada kasus kita pengen mencari di gaya itu resultannya 0, ya tadi, karena gayanya berlawanan sama mendekati yang 1 ampere. Yang kecil, mendekati yang arusnya lebih kecil. Nah, 1 ampere kan posisinya di sini nih, ya. Dibilang mendekati kan bisa aja dia berada di sebelah kirinya, bisa aja dia di sebelah kanannya. Nah, kemungkinan keduanya kita cek, oh ternyata kalau di kanannya itu dia menghasilkan gaya yang nggak berlawanan, berarti salah. Bukan di sini posisi kamu gitu ya. Di sini nanti dia menguatkan malah gitu ya, bukan berlawanan karena dia searah. Berarti dia posisinya di sini karena dia menghasilkan gaya berlawanan gitu. Ya. Gitu ya. Jadi syaratnya ingat 2 ya, harus berlawanan dan mendekati arus yang lebih kecil. Oke. Ya, teman-teman sampai sini dulu ya untuk sesi 1. Ini boleh di screenshot ya. Yang sudah selesai nulis boleh izin. Lucu, Hexa lucu. Apa sih Jaki? Boleh izin. Sabarin, Mom. Boleh izin. Boleh silakan. Ya, nggak apa-apa Rehan. Hati-hati di jalan. Oh, di jalan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, Bu, bimbel, Bu. Ada Rehan. Bohong. Assalamualaikum, Ibu. Ya, makasih buat sesi 1. Kita tutup dengan sesi 1 ya. Guys, semuanya. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullahaladzim. Amin. Silakan teman-teman boleh live ya, teman-teman yang sesi